Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjut pada pembelajaran selanjutnya ya. Masih semangat belajarnya ya? Harus tetap semangat. Nah, kita lanjut pada pembelajaran PLBJ. PLBJ hari ini kita masuk pada pelajaran 11, yaitu tentang alat komunikasi. Nah, sebelum belajar kita baca doa dulu. Kita baca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kita langsung mulai pembelajaran hari ini. Alat komunikasi. Di sini ada keluarga Jamilah, itu berasal dari Jakarta, menelpon Encing. Encing sedang berada di Sumatera Barat. Walaupun terpisah jarak yang jauh, mereka dapat saling bertatap muka. Apa alat yang digunakan mereka? Tahukah kamu macam-macam alat komunikasi? Ayo kita cari tahu bersama. Nah, kita perhatikan di sini gambarnya. Di sini gambar keluarga Jamilah sedang menelpon encingnya ya. Mereka menggunakan alat komunikasi apa ini? Telepon ya, mereka sedang melakukan video call. Nah, seperti halnya kita saat ini, kita sekarang sedang melakukan pembelajaran jarak jauh ya. Sekarang kita karena masih ada virus COVID, jadi sekarang kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, pada saat pembelajaran jarak jauh juga kita menggunakan alat komunikasi. Yang paling sering kita gunakan yaitu alat komunikasinya adalah telepon ya. Kita bisa bertukar materi, bertukar tugas melalui telepon. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini ada jenis-jenis alat komunikasi. Nah, kita masuk pada yang ayo mengamati. Perhatikan gambar dan bacalah teksnya. Kalian perhatikan di sini ada gambar televisi ya. Nah, sekarang kita baca teksnya bersama-sama. Kalian juga baca teksnya, pahami isi dari teksnya ya. Di sini ada keluarga Jamila menonton televisi. Ada berita gempa bumi di Sumatera Barat. Nah, Babe bilang Encing sedang berada di Sumatera Barat. Semua pun panik. Nyak menghubungi Encing. Jamilah, adik dan Babe menunggu. Nah, keluarga Jamilah video call dengan Encing. Encing ternyata baik-baik saja. Nah, pada cerita ini di sini terdapat beberapa alat komunikasi yang digunakan. Ya, yang pertama itu ada di sini ada televisi ya. Nah, televisi ini merupakan salah satu alat komunikasi. Alat komunikasi televisi ini menjadi sarana informasi bagi kita untuk mengetahui berita-berita apa saja yang sedang terjadi, terutama pada saat ini ya. Pada saat ini kan sedang terjadi pandemi COVID-19 ya. Nah, pada saat pandemi ini kita salah satu media yang kita gunakan untuk mencari informasi tentang berita COVID ini adalah televisi ya. Jadi televisi ini merupakan sarana informasi bagi kita. Sarana informasi bagi kita ya untuk mengetahui berita-berita yang terkini. Nah, lalu ada alat komunikasi yang digunakan lagi tadi yang digunakan untuk melakukan video call dengan encing yaitu telepon ya. Telepon bisa digunakan untuk alat komunikasi, bisa telepon zaman sekarang kan sudah pada canggih ya. Kalau telepon zaman dulu kan hanya bisa untuk telepon suara sama SMS saja ya. Kalau telepon sekarang, smartphone sekarang sudah pintar-pintar, sudah bisa melakukan video call. Jadi kita dapat melihat wajah orang yang berada jauh dari kita. Meskipun orangnya jauh dari kita, tapi kita dapat melihat wajahnya melalui video call ya. Nah, kita lanjut pada ayo membaca. Di sini ada beberapa jenis alat komunikasi. Di sini ada beberapa alat komunikasi yang tradisional yang sudah ada sejak zaman dahulu dan beberapa alat komunikasi yang modern. Ya, kita baca bersama-sama ya, kita bahas bersama-sama. Di sini ada banyak alat komunikasi di sekitar kita. Tahukah kamu jenis-jenis alat komunikasi? Berikut ini ada jenis-jenis alat komunikasi. Yang pertama itu ada surat. Surat merupakan alat komunikasi tradisional. Walaupun sekarang banyak alat komunikasi modern, tapi masih ada beberapa masyarakat menggunakan surat. Kita dapat mengirim surat melalui kantor pos. Nah, surat ini merupakan alat komunikasi yang sudah ada sejak zaman dahulu ya. Jadi orang-orang zaman dahulu untuk berkomunikasi dengan orang yang lokasinya jauh, mereka menggunakan surat. Nah,
menggunakan surat ini. Mereka berkirim pesan menggunakan surat ini. Nah, surat ini kita dapat kirim melalui kantor pos ya. Jadi bentuk suratnya tuh seperti ini nih. Dan biasanya juga surat ini agak lama ya, kalau maksudnya kalau untuk digunakan sebagai alat komunikasi itu memang membutuhkan waktu yang lama. Jadi karena suratnya harus dikirim dulu, nanti baru sampai, ketika sudah sampai di alamatnya baru dibaca, baru beberapa hari kemudian baru bisa membalasnya lagi. Jadi komunikasi menggunakan surat ini itu memang membutuhkan waktu yang lama, jadi tidak seperti kita saat ini. Kalau kita saat ini kan bisa menggunakan WA, bisa langsung dibales semenit kemudian ya. Kalau surat tidak, jadi kalau surat membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, yang kedua di sini ada alat komunikasi koran. Koran merupakan alat komunikasi yang ringan. Koran biasanya berisi berita terkini, misalnya berita olahraga, politik, dan sebagainya. Nah, untuk koran juga, kalau koran sekarang sudah jarang ya, sudah sangat jarang kita jumpai. Koran juga sudah lebih banyak membaca berita-berita di smartphone, di handphone, dan di televisi ya. Nah, tapi dalam koran ini itu biasanya memuat berita-berita ya, sama seperti hanya di televisi. Tapi di televisi, kalau di koran itu hanya ada berita-berita seputar politik, berita olahraga, dan lain sebagainya ya. Nah, alat komunikasi yang ketiga di sini ada radio. Radio juga sudah sangat jarang kita jumpai ya. Nah, radio ini biasanya digunakan untuk menerima informasi. Radio menggunakan gelombang elektromagnetik. Walaupun banyak alat komunikasi yang canggih, masih ada warga yang menggunakan radio. Nah, di rumah kalian ada yang masih mamah sama ayahnya atau kakeknya ada yang masih punya radio nggak? Sudah sangat jarang ya, kita sudah sangat jarang sekali menemukan radio. Nah, radio ini selain untuk menerima informasi seperti eh, berita dan lainnya, radio ini juga biasanya digunakan sebagai alat sarana untuk hiburan ya. Biasanya radio ini digunakan sebagai alat untuk mendengarkan musik ya. Nah, seperti itu. Lanjut, yang keempat itu ada televisi. Televisi di sini merupakan termasuk pada alat komunikasi yang bersifat audio visual. Nah, audio visual ini jadi kalau kalau televisi kan, kalau radio kan kita hanya bisa mendengar suaranya saja ya. Kita tidak dapat mendengar orangnya. Orang yang berbicara dalam radio itu kita tidak dapat melihatnya ya. Jadi kalau dalam radio itu kita hanya dapat mendengarkan audionya saja atau suaranya saja, ya. Nah, kalau dalam koran dan surat itu kita hanya dapat melihat tulisan saja ya. Kalau dalam radio kita hanya dapat melihat suaranya saja. Tapi kalau dalam televisi itu kita dapat melihat gambar serta mendengarkan suara. Jadi bersifat audio visual. Jadi audio visual di sini itu kita dapat melihat gambarnya sekaligus mendengar suaranya ya. Audio kan, audio itu artinya suara. Kalau visual itu artinya gambar. Jadi gambar dan suara. Jadi alat komunikasi televisi ini itu dapat dilihat gambarnya dan juga dapat didengar suaranya ya. Nah, kita dapat menikmati gambar dan mendengarkan suaranya. Kita dapat mengetahui berita di televisi dengan cepat. Nah, iya ya. Jadi biasanya di televisi itu ditayangkan berita-berita yang up to date, terkini. Jadi berita-berita yang eh, sudah ini update ya. Berita yang baru-baru terjadi. Jadi biasanya ada berita apa nih? Misalnya ada bencana banjir di Sumatera. Nah, pasti beberapa saat kemudian itu sudah ada di tayangan televisi. Jadi beritanya itu cepat, cepat tersebarnya, up to date ya. Kita lanjut, di sini ada telepon kabel. Nah, telepon kabel ini juga sekarang sudah
mulai jarang digunakan. Sekarang lebih seringnya menggunakan handphone. Nah, di sini telepon kabel ini harus disambungkan menggunakan kabel. Jadi kalau tidak ada kabel, tidak dicolokkan ke kabel, tidak menggunakan kabel itu tidak dapat digunakan ya. Nah, telepon tersebut biasanya digunakan di dalam rumah. Kita dapat menghubungi orang melalui telepon kabel ini. Nah, jadi telepon kabel ini tidak dapat kita bawa kemana-mana ya, karena ini kan menggunakan kabel, harus dicolokkan. Nah, jadi biasanya yang menggunakan telepon kabel ini tuh di rumah-rumah, di tempat-tempat di dalam ruangan ya, jadi tidak bisa dibawa-bawa kemana saja. Dan yang terakhir di sini ada handphone. Semuanya pasti sudah pada tahu ya handphone. Dan semuanya juga pasti sudah pada pernah melihat, pernah memegang. Nah, handphone ini bentuknya sangat ringan dan kecil ya. Handphone dapat dibawa kemana-mana tanpa kabel. Banyak aplikasi di dalam handphone untuk berkomunikasi. Nah, handphone-handphone zaman sekarang juga sudah sangat canggih-canggih ya. Sudah banyak sekali fitur-fitur yang dapat kita gunakan yang sangat bermanfaat bagi kita. Seperti contohnya itu ada aplikasi Zoom. Zoom yang bisa kita gunakan untuk seperti video call ya, seperti video call namun orang-orangnya itu dapat banyak yang bisa ikut video call. Nah, kita juga biasa pernah ya melakukan Zoom. Nah, sekarang di sini ada kini aku tahu. Di sini ada alat komunikasi banyak manfaatnya. Alat tersebut memudahkan kita berkomunikasi. Kita harus menggunakan alat komunikasi dengan bijak. Nah, jadi ketika kita menggunakan alat komunikasi itu kita harus menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita ya, jangan berlebihan. Apalagi handphone. Handphone itu digunakan sesuai kebutuhan kita saja, jangan digunakan secara berlebihan. Apalagi main game. Kalau main game harus tidak boleh seharian kalian main game terus ya. Tidak boleh. Jadi kalian harus menggunakannya dengan bijak. Kalau mau main game boleh sesekali, tapi waktunya harus sesuai ya. Tidak boleh seharian main game. Harus sesuai, harus diatur. Kalian harus menggunakannya dengan bijak ya. Nah, kita lanjut pada ayo berlatih. Di sini ada beberapa soal ya. Nanti kalian isi titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Nah, nanti kalian isi jawabannya di sini berdasarkan tadi yang sudah Ibu jelaskan. Boleh nanti kalian baca lagi bukunya biar lebih paham. Untuk yang ayo lakukan, di sini nanti kalian tuliskan kekurangan dan kelebihan masing-masing dari alat komunikasi tersebut. Tadi sudah ada beberapa alat komunikasi yang sudah Ibu jelaskan, beberapa kelebihan dan kekurangannya ya. Nanti kalian tuliskan satu saja kelebihan dan kekurangannya alat komunikasi tersebut. Jadi kalian tuliskan di sini misalnya yang surat itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, yang telepon kekurangannya apa, kelebihannya apa. Kalian tulis satu saja kelebihan dan kekurangannya. Sudah paham? Kita lanjut ya. Kita lanjut pada cara penggunaan alat komunikasi. Di sini ada ayo membaca. Bacalah teks berikut. Alat komunikasi, surat, dan koran sangat praktis. Tidak ada cara khusus untuk menggunakannya. Namun beberapa alat komunikasi modern memerlukan cara khusus dalam penggunaannya. Alat komunikasi yang membutuhkan kabel dan listrik, tahukah kamu bagaimana alat komunikasi bekerja? Nah, berikut tata cara penggunaan alat komunikasi. Nah, di sini ada cara-cara menggunakan alat komunikasi modern ya, alat elektroniknya. Yang pertama di sini ada radio. Nah, radio itu ada dua macam ya, ada radio kabel dan juga ada yang radio baterai. Nah, kalau radio kabel itu kita harus menggunakan listrik ya. Kalau radio yang baterai itu kita menggunakan baterai yang biasanya itu sudah ada aliran listriknya ya. Biasanya ada yang dicas, ada juga yang langsung diganti baterainya. Nah, untuk yang radio menggunakan kabel itu cara menggunakannya seperti ini.
Yang pertama, kabel radio itu dicolokkan ke stop kontak, baru nanti kalian nyalakan radio dan cari stasiun radio yang ingin didengar. Biasanya diputar ya, ada yang diputar, ada yang diklik-klik. Nah, nanti kalau kalian sudah menemukan stasiun radio yang ingin didengar, kalian bisa atur volumenya mau mau lebih kencang atau mau lebih pelan. Nah, seperti itu ya. Pasti sudah pada tahu ya. Untuk yang menggunakan baterai itu tidak jauh berbeda. Hanya tinggal bedanya hanya di kabel. Kalau yang radio kabel itu harus dicolokkan ke stop kontak, kalau yang baterai itu tidak usah. Langsung saja dinyalakan radionya, lalu dicari stasiun radio yang ingin didengar, baru nanti diatur volumenya sesuai dengan keinginan kalian. Untuk televisi di sini ada cara penggunaannya. Sebenarnya pasti semuanya sudah pada tahu ya, tapi kita baca lagi. Yang pertama itu cara menggunakan televisi. Yang pertama itu colokan kabel dari televisinya ke stop kontak. Lalu tekan tombol power pada panel. Kan ada tombol powernya ya untuk menyalakan dan mematikan. Nah, tekan tombol itu. Lalu ambil remote dan cari saluran televisi yang kalian inginkan. Kalian mau nonton apa, kalian cari stasiun televisinya, baru nanti kalian bisa mengatur volume pada televisinya. Nah, untuk kabel telepon kabel di sini cara menggunakannya yaitu kalian tinggal angkat saja gagang teleponnya, lalu kalian tekan nomor yang akan kalian telepon. Setelah menekan nomornya, kalian tunggu sampai ada suara berdering. Nah, seperti itu ya. Untuk handphone pasti semuanya sudah pada tahu ya cara menggunakannya. Yaitu yang pertama ada nyalakan handphone dan buka aplikasi telepon. Nah, jika nomor belum tersimpan, kamu eh, tekan tombol yang nomor, kamu nanti ketika nomor yang akan kamu tuju, nomor siapa. Biasanya kalau nomor handphone 08 bla 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 gitu ya kalau di Indonesia. Nah, setelah kalian tekan nomornya, kalian bisa simpan, beri nama siapa, misalnya nomor Ibu Eka. Kalian simpan nomor namanya Ibu Eka. Nah, nanti kalau mau ditelepon, kalian klik yang gambar seperti ini, yang telepon. Nah, setelah diklik, kalian tunggu sampai ada suara berdering. Nah, setelah itu, baru kalian bisa berkomunikasi dengan orang tersebut ya. Nah, setelah selesai, kalian tinggal klik yang ada bacaan akhiri panggilan. Nah, sudah paham ya? Sudah paham semuanya, pasti sudah pada bisa ini cara menggunakan alat-alat komunikasi ini ya. Nah, sekarang di sini ada kini aku tahu. Nah, kamu harus bijak dalam menggunakan alat komunikasi. Gunakan alat komunikasi sesuai kebutuhan. Jadi sesuai kebutuhan kalian. Kalau kalian lagi butuh, ya gunakan. Kalau tidak lagi butuh, tidak usah digunakan. Masih ada kegiatan yang lain yang lebih bermanfaat yang bisa kita lakukan ya daripada kita mainan handphone saja, itu tidak baik juga buat kesehatan mata kita ya. Lalu matikan alat komunikasi jika sudah tidak terpakai. Nah, jadi ketika sudah tidak terpakai, kalian bisa matikan televisi. Kalau kalian sudah selesai menggunakannya menonton TV, kalian matikan. Telepon juga sama ya, kalau sudah kalian tidak gunakan, kalian matikan saja. Nah, kalian juga harus berhati-hati dalam penggunaannya. Nah, banyak alat komunikasi yang tersambung dengan listrik. Listrik berbahaya jika digunakan sembarangan. Mintalah bantuan orang tua untuk menghidupkan alat komunikasi. Nah, seperti tadi ya, seperti radio yang kabel, telepon kabel, eh, televisi itu kan menggunakan aliran listrik ya. Jadi harus tersambung pada aliran listrik. Jadi kalian harus mencolokkan kabelnya pada stop kontak. Nah, itu kalian harus hati-hati dalam penggunaannya ya. Kalian bisa meminta bantuan dari orang tua untuk menyalakan
alat komunikasi tersebut ya. Ketika kalian mau mengecas handphone juga, kalian harus meminta bantuan orang tua ya. Harus hati-hati dalam menggunakan alat komunikasi tersebut. Lalu lanjut pada ayo berlatih. Di sini kan ada teka-teki silang ya. Nah, nanti kalian di sini cari jenis-jenis alat komunikasi dalam huruf yang acak. Berilah garis tebal pada garis tebal cara mendatar dan menurun. Jadi, hanya mendatar dan menurun ya. Boleh juga kalau ada yang diagonal ke sini, ke kanan atau ke kiri boleh. Nanti kalian cari jenis alat komunikasi dari teka-teki silang ini, dari beberapa kata acak di sini ya. Seperti di sini kan udah ada contohnya ya. Di sini udah ada contoh telepon. Nah, di sini diberi garis tebal, dilingkari. Nanti kalian cari lagi beberapa jenis alat komunikasi lainnya di sini. Untuk yang ayo lakukan, di sini tuliskan jenis-jenis alat komunikasi yang sering kamu gunakan. Nah, di sini kalian tuliskan jenis alat komunikasi apa yang sering kalian gunakan. Lalu beri penjelasan singkat mengapa kamu sering menggunakan alat komunikasi tersebut. Nah, mengapa kamu sering menggunakan misalnya kamu sering menggunakannya handphone. Kenapa kamu sering menggunakan handphone? Jelaskan alasannya di sini. Lalu jelaskan pula cara penggunaannya dan tuliskan, kalau tidak cukup di sini tuliskan di buku tugasmu. Ya, nanti dikerjakan di buku tugas kalian ya kalau tidak cukup